Bab 666, terkadang kamu menangis. Setelah Lin Yu mengatakan itu, dia berjalan langsung ke hotel. Zhou Chen buru-buru mengikutinya. Seolah dia memikirkan sesuatu, dia segera mengulurkan tangan dan membantu Lin Yu, dan membujuknya dengan sungguh-sungguh, "Jiarong, aku bisa memberitahumu. Sebelumnya, kali ini saya mengundang mereka ke sini hanya untuk pembicaraan damai dan meminta mereka melepaskan kami. Jika tidak, rumah lelang Zhou kami akan runtuh dalam waktu kurang dari setengah bulan. Saya juga mengundang kepala dua rumah lelang besar lainnya di Beijing, rumah lelang Heki dan rumah lelang Xingbaoshai. Jika ada yang ingin Anda katakan, jangan lakukan apapun dengan mereka." Petik 2. Dia tahu keterampilan Lin Yu, meskipun ketiganya bos masing-masing membawa pengawal, mereka sama sekali bukan lawan Lin Yu, jadi dia sangat takut Lin Yu akan memukuli mereka lagi jika mereka berbeda pendapat. Tapi untungnya, Lin Yu datang sendirian. Saat meninggalkan bandara tadi, Bai Rentu memimpin untuk mengirim kembali barang bawaannya, jadi dia tidak ikut dengannya. Jika tidak, Zhou Chen pasti akan ketakutan jika Bai Rentu ikut dengannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengetahui dari Li Zhensheng bahwa Lin Yu memiliki satu lagi yang dikenal sebagai salah satu dari 3 pembunuh teratas di dunia, dan dia menemaninya membunuh tanpa mengedipkan mata. "Jangan khawatir, selama mereka tidak menyerangku, aku tidak akan menyerang mereka," Lin Yu berkata kepada Zhou Chen sambil tersenyum. Dia selalu meyakinkan orang dengan alasan. Zhou Chen mengangguk setelah mendengar ini, dan sambil berjalan bersama Lin Yu, dia membujuk Lin Yu, "Jiarong, masalahnya sudah selesai. Saya pikir cara terbaik adalah kita menekan masalah ini. Semua orang bisa tenang, turun dan bicaralah baik-baik. Seperti kata pepatah, semuanya bisa dinegosiasikan. Tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam seorang pria. Selama kita bisa tinggal di ibu kota dan mendapatkan pijakan, tidak ada ruginya." Masih tidak percaya pada Lin di dalam hatinya. Yu memang telah menemukan Yan Chaotang. Bagaimanapun, rumah lelang tembok besar telah memberinya dasar yang kokoh. Kedua lukisan dan lukisan palsu itu sama sekali tidak dibeli dari Yan Chaotang, melainkan dari luar negeri tidak tahu. "Bukan aku yang ingin kamu bujuk, tapi mereka." Lin Yu tersenyum tak berdaya pada Zhou Chen, jika mereka bersedia menderita kerugian, mereka tidak akan bangkrut. Zhou Chen melihat ekspresi tenang Lin Yu. Terlihat seperti ini, dia hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas, dan tidak berkata apa-apa lagi. Jiarong ini menyembunyikan telinganya dan mencuri belnya, dan dia kecanduan mencuri. Setelah tiba di kamar pribadi di atas, Lin Yu dengan lembut mengetuk pintu, lalu membuka pintu dan masuk sambil tersenyum. Ruang pribadi seluas puluhan meter persegi didekorasi dengan mewah, dan terdapat meja makan bergaya istana Eropa kelas atas. Di dalam meja makan terdapat 3 pria parubaya berusia 50-an dan 60-an, semuanya mengenakan jas dan kemeja, tampak luar biasa kaya. Salah satu dari mereka duduk di atas. Di tengah, seorang pria yang tampaknya memiliki berat lebih dari 200 kg sedang mendongak dengan wajah montok, cerutu di mulutnya, kepala terangkat tinggi, dan dia melirik ke arah Lin Yu yang baru saja masuk dengan tatapan angkuh. Yang duduk di tengah adalah Direktur Tian dari rumah lelang tembok besar, yang di sebelah kiri adalah Direktur Zhang dari rumah lelang Heki, dan yang di sebelah kanan adalah Direktur Su dari rumah lelang Xingbaoshai. Zhou Chen memperkenalkan Lin Yu masuk suara rendah, dan kemudian memperkenalkan sambil tersenyum kepada 3 bos yang duduk di dalam. "3 bos, ini adalah salah satu pemegang saham rumah lelang Zhou kami, Tuan He Jiarong He. Saya pasti pernah mendengar tentang ketiga bos itu." Petik 2. Dia adalah Tuan He Jiarong yang menggunakan kota grosir komoditas kecil untuk menyamar sebagai Yan Chaotang. Direktur Su di samping berkata dengan mata menyipit, dan kemudian tidak bisa menahannya dan tertawa keras dengan kepala terangkat tinggi dan Direktur Zhang mendengar dia tertawa terbahak-bahak segera setelah mengatakan ini, dengan sarkasme yang tak terkatakan dalam senyumannya. Melihat Lin Yu seperti melihat orang desa yang baru saja memasuki kota. Ketika Zhou Chen mendengar tawa ketiga orang itu, wajahnya tidak bisa tidak berubah. Lapisan tipis keringat dingin muncul di dahinya, dan dia tampak sedikit malu ketiga orang di dalam sambil tersenyum, lalu berjalan lurus menuju meja dan langsung duduk.
Melihat ketiga orang itu masih tertawa, dia menyipitkan matanya dan berkata, ini semua bos. Apakah mereka benar-benar cukup bodoh untuk organisasi seperti Yan Chaotang akan mengklaim haknya sendiri kepada dunia luar? Nama aslinya. Setelah mengatakan ini, tawa ketiga orang itu berhenti. Mereka saling memandang dan Zhang berkata dengan santai, Tuan He, Anda adalah seorang dokter dan tidak tahu banyak tentang industri barang antik. Anda mungkin tidak tahu bahwa Yan Chaotang sudah lama berkecimpung di industri ini. Sudah pada masa Republik Tiongkok itu sudah tidak ada lagi. Selama bertahun-tahun, ada orang yang menipu di bawah panji Yan Chaotang. Saya tidak berani mengatakan ada puluhan ribu orang, tapi setidaknya ada ribuan orang tertipu jika Anda hanya menemukan banyak orang untuk menghubungi kami. Ada alasan mengapa mereka tidak percaya bahwa pihak Hu Qingfeng adalah Yan Chaotang yang asli. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menggunakan nama Yan Chaotang dalam beberapa tahun terakhir seluruh industri. Saya percaya pada kata-kata, Yan Chaotang, dan itu bahkan telah membentuk aturan yang tidak diketahui di jalan antik. Siapapun dengan nama Yan Chaotang, penjaga toko di setiap toko tidak akan banyak bicara ketika mereka melihatnya akan menyuruh mereka keluar. Tentu saja hal ini juga terkait dengan fakta bahwa hasil kerajinan Yan Chaotang sebagian besar diekspor ke luar negeri sejak pembebasan dan tidak pernah dijual di dalam negeri. Ya, Tuan He, jika kami dibodohi oleh Anda, kami benar-benar akan menjadi anak-anak berusia 3 tahun. Direktur Su juga mencibir dan berkata dengan nada agak sarkastik, lagi pula, Yan Chaotang benar-benar jika Anda ada, Anda akan melakukannya, bekerja sama dengan rumah lelang yang sudah lama berdiri seperti Tuan Tian, bagaimana Anda bisa datang kepada Anda? Petik 2. Tuan He, saya sudah lama mendengar nama Anda, dan saya juga tahu bahwa Anda memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dan saya telah mengajukan banyak pertanyaan, orang-orang yang mengenal Anda mengatakan bahwa Anda memiliki kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa. Dan mereka tidak menyarankan saya melawan Anda, jadi saya mengirim seseorang untuk memberi Anda nasihat yang baik. Tanda seru. Tian dari rumah lelang tembok besar bersandar padanya dengan tubuh montoknya. Di kursi, dia menatap Lin Yu dengan sedikit jijik dan mendengus, tapi sekarang sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Kamu benar-benar muncul dengan ide seperti itu. Trik yang membuat orang tertawa terbahak-bahak. Anda benar-benar sedikit bodoh. Ketua Tian, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Anda cakap, berpengetahuan luas, dan bijaksana, tetapi sekarang tampaknya Anda tidak lebih-lebih dari itu. Kamu sangat bodoh sampai-sampai kamu lebih buruk dari tas jerami. Lin Yuyao, sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dia meniru Direktur Tian dan berkata dengan sinis, karena kamu telah mengatakan bahwa konyol bagiku untuk menggunakan sedikit itu trik, apakah menurut Anda saya akan cukup bodoh untuk menggunakan trik sederhana seperti itu? Sebagai ketua, bisakah Anda berpikir 2 kali sebelum berbicara? Kamu, Direktur Tian sangat marah ketika mendengar ini, membanting meja, dan kemudian berdiri dan berteriak dengan dingin pada Zhou Chen. Zhou Chen, tolong undang kami datang untuk melakukan pembicaraan damai. Bersikap seperti itu. Benar? Apakah kamu memohon kepada kami, atau kami memohon padamu? Apa maksudmu? Aku akan menyingkirkanmu secepat mungkin. Keluar dari ibu kota. Direktur Zhang dan Direktur Su berteriak dengan marah. Mereka jelas tidak menyangka Lin Yu akan begitu merajalela, dan mereka mengira inisiatifnya sudah masuk tangan Lin Yu. Semuanya, tenang, tenang. Ekspresi Zhou Chen berubah ketika dia melihat ini, dan dia buru-buru tersenyum pada Direktur Tian dan yang lainnya. Tuan He baru saja kembali dan tidak memahami situasinya dengan baik. Jangan berpengetahuan seperti dia. Mengapa saya tidak mengerti situasinya, Saudara Zhou? Bukankah mereka berteriak-teriak untuk mengusir kita dari ibu kota? Kalau begitu biarkan mereka datang. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh, aku khawatir mereka belum mengusirku dari ibu kota saat itu. Rumah lelang akan runtuh. Oke, He Jiarong, mari kita tunggu dan lihat apakah kamu keluar dari ibu kota dulu atau rumah lelang tembok besar kita akan runtuh pertama. Direktur Tian marah mendengar kata-kata Lin Yu. Dengan gemetar, dia berdiri dan berjalan keluar dengan wajah cemberut.
Pengawal biasa dengan cepat mengikutinya. Pada saat yang sama, Direktur Zhang dan Direktur Su di kedua sisi juga dengan cepat mendapat dan mengikuti. Mereka semua mengikuti petunjuk rumah lelang tembok besar, jadi tentu saja, dia dan Tiandong berada di garis depan yang sama. Direktur Tian, dengarkan aku, dengarkan aku. Zhou Chen segera menjadi cemas ketika dia melihat ini, dan bergegas untuk memegang Direktur Tian, tetapi Direktur Tian membuang tangan Zhou Chen tanpa menoleh ke belakang di luar. Direktur Zhang dan Direktur Su juga mendengus dingin ketika mereka melewati Lin Yu, dan pada saat yang sama berkata dengan dingin kepada Lin Yu, "He Jiarong, tunggu saja, akan ada hari di mana kamu menangis. Berjalan lurus keluar. Ingat, jika kamu ingin meminta maaf kepada kami, sebaiknya lakukan lebih awal. Jika terlambat, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan situasi." Lin Yu bahkan tidak melihat mereka, dan terus mengambil makanannya. Di saat yang sama, dia meneriaki mereka dengan keras. "Oh, Jiarong, Jiarong." Melihat semua orang telah pergi jauh, Zhou Chen tidak dapat menahannya lagi. Dia berlari kembali dan mengeluh kepada Lin Yu, menghentakkan kakinya, dan berkata dengan cemas, "Kali ini aku dibunuh olehmu. Ini benar-benar masalah besar. Keluargamu memiliki bisnis besar dan kamu tidak peduli jika kamu kehilangan ratusan juta. Tetapi jika ayahku tahu bahwa aku telah kehilangan begitu banyak uang, dia harus mengambil uangku kupas." Bab 667 Bagaimana persahabatan antara kamu dan aku bisa diukur dengan uang halaman setengah. Zhou Chen ingin mati. Rumah lelang Zhou di Beijing telah menghabiskan ratusan juta untuk investasi awal dan publisitasnya. Jika baru saja dimulai dan diperas oleh perusahaan lokal di Beijing, itu pasti akan menjadi bencana uangnya. Dan ayahnya Lei Lei akan marah besar ketika saatnya tiba, dan bahkan kemampuannya akan dipertanyakan dan diejek. Dia tidak mengerti mengapa bisnis batu Gioxen Yuxuan menjadi makmur dan berkembang setiap hari dengan bantuan Jiarong, meskipun mereka berdua adalah perusahaan di mana Jiarong memiliki saham, sementara rumah lelangnya sendiri seperti milik anak laki-laki, dan jadi didorong sampai mati oleh Jiarong. Dia tahu bahwa Jiarong juga berbuat baik untuk perusahaan, jadi dia menemukan seseorang yang berpura-pura berasal dari Yan Chaotang. Tapi karena mereka sudah terungkap, tidak perlu terus bersikap keras kepala, bukan? Dia tahu bahwa Jiarong adalah orang yang tampan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Jiarong adalah orang yang begitu tampan. Dia hanya ingin menyelamatkan mukanya dan menderita. "Oh, saudara Zhou, bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Mereka akan menangis dan memohon kepada kita ketika saatnya tiba. Kapan aku pernah berbohong kepadamu?" Lin Yu tersenyum acuh tak acuh pada Zhou Chen, lalu berdiri dan menariknya untuk duduk di sampingnya, berkata, "Ayolah, aku akhirnya kembali dari minggu, dan kamu bahkan tidak repot-repot minum denganku. Sayang sekali menyia-nyiakan makanan dan anggur enak seperti itu." "Hei, kamu." Zhou Chen menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah memikirkannya di dalam hatinya. Masalahnya sudah mencapai titik ini. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi kembali ke Qinghai dengan putus asa. Adapun Lin Yu, dia banyak membantunya pada awalnya, dan dia tidak bisa terlalu banyak mengeluh. Untungnya, Lin Yu memiliki penglihatan yang dapat diandalkan. Jika dia meminta Lin Yu untuk membantunya menemukan beberapa barang antik yang bagus di masa depan, dia akan melakukannya mampu menebus kerugian ini. Pada saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Lin Yu mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah Hu Qingfeng. Dia tampak bahagia dan segera mengangkatnya. "Hei, saudara Hu. Jiarong, apakah kamu sudah sampai di ibu kota?" Hu Qingfeng berkata dengan prihatin. Kami di sini. Lin Yu buru-buru mengangguk dan menjawab. "Itu bagus. Ngomong-ngomong, kudengar rumah lelang tembok besar di ibu kota bekerja sama dengan rumah lelang Heki, rumah lelang Xingbaoshai, dan rumah lelang besar lainnya untuk mengeluarkan rumah lelang Anda dari ibu kota." Dengan suara yang dalam, "Saudara Hu, kamu mendapat banyak informasi." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Saya baru saja selesai makan bersama mereka, dan mereka hanya mengatakan kata-kata kasar kepada saya. Mereka mengatakan bahwa dalam beberapa hari, rumah lelang kami akan keluar dari rumah lelang,
modal, dan aku tidak akan bisa menangis lagi. Hah, Hu Qingfeng berkata dengan dingin, benarkah? Coba lihat, tidak akan ada yang bisa menangis saat itu. Awalnya, aku ingin menelepon mereka dan memperingatkan mereka lagi, dan itu demi kamu. Demi wajah, berikan mereka kesempatan. Bagaimanapun, Anda semua adalah rekan kerja di ibu kota. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Jadi, Jiarong, beri saya 2 bintang. Selama periode ini, saya akan membuat mereka menangis. Sialan, saya adalah nenek moyang pemalsuan. Bagaimana mereka bisa bertahan di industri barang antik tanpa saya mengatakan apa-apa? Hu Qingfeng berkata dengan nada mengutuk, jelas sedikit marah, dia sudah menganggap Lin Yu sebagai saudaranya dari lubuk hatinya. Jika orang-orang ini menentang Lin Yu, mereka menentangnya. Jadi dia pasti harus menghukum orang-orang ini sampai mati. Saatnya membiarkan orang-orang ini merasakan kekuatan Yan Chaotang. Baiklah, Saudara Hu, terima kasih kalau begitu. Lin Yu tersenyum, mengetahui bahwa Hu Qingfeng telah menargetkan rumah lelang Heki dan rumah lelang Xingbaoshui pada saat yang sama. Jadi ketika waktunya tiba, dia berlari untuk berbicara dengan Zhou Chen, meminta belas kasihan mungkin adalah Direktur Zhang dan Direktur Su. Mereka semua adalah saudara kita, jadi mengapa kita sangat berterima kasih. Hu Qingfeng berkata sambil tersenyum lebar. Ngomong-ngomong, Saudara Hu, jika waktunya tiba, saya akan membuat salinan dari 2 buku tentang tubuh murni tertinggi dan bahan obat yang diperlukan untuk mengolah tubuh murni-murni, serta esensi 3 misteri, yang saya sudah siap, dan mengirimkan semuanya. Ini dia. Lin Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum, lihatlah jika Anda tidak ada pekerjaan, dan berlatihlah terlebih dahulu. Saya akan mengirimkannya kepada Anda ketika sudah siap. Hei, oke. Hu Qingfeng di ujung telepon menjadi bersemangat dan berkata dengan sangat bersemangat, Jiarong, tidak perlu mengirimkannya. Bagaimana barang berharga seperti itu bisa dikirimkan? Dengan cara ini, Yan Chaotang kita punya cabangnya ada di Jinmen. Saya akan meminta orang-orang dari cabang untuk mengambilnya sendiri. Tidak apa-apa. Petik 2. Setelah menutup telepon, Lin Yu menunjuk ke ponsel di tangannya dan berkata kepada Zhou Chen, Saudara Zhou, orang yang menelepon saya adalah penguasa Aula Yan Chao. Zhou Chen menatap Lin Yu tanpa berkata-kata, lalu perlahan susu berkata, bos dari kota grosir komoditas kecil Boi, kan? Lin Yu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini, dan mengangguk berulang kali, ya, dia adalah bos dari kota grosir komoditas kecil Boi. Petik 2. Aduh, Zhou Chen menghela nafas tanpa daya dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah makan, sebelum berpisah, Lin Yu juga memberitahu Zhou Chen cara mengoperasikan rumah lelang. Jika tidak tahan lagi, pintunya akan ditutup. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, rumah lelang tembok besar harus bersikap baik. Datang dan mohon ampun. Saya harap begitu. Zhou Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Lin Yu dan masuk ke dalam mobil. Lin Yu naik taksi langsung kembali ke klinik medis. Belum lagi, setelah keluar berhari-hari, dia sangat merindukan klinik medisnya sendiri dan perasaan duduk di tempat konsultasi. Namun karena saat itu tengah hari, tidak banyak pasien yang datang ke klinik kesehatan tersebut. Oh, Tuan, Anda kembali. Dou Xinyi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Lin Yu setelah melihat Lin Yu. Saya duduk di klinik sendirian akhir-akhir ini, tetapi saya kelelahan. Aku tidak akan kembali. Itu saja. Lin Yu tersenyum dan berkata, kamu masih muda, mengapa kamu lelah? Saya menyarankan kamu untuk menikmati waktumu di rumah sakit. Apa? Apa maksudmu? Kamu masih ingin memecatku? Wajah Dou Xinyi sedikit berubah ketika dia mendengar ini, cemberut pada Lin Yu, dan berkata dengan agak tidak senang, jangan lupa, kamu setiap kali aku keluar, saya mendukung seluruh rumah sakit sendirian. Oh, lihat kemana tujuanmu. Kamu sekarang adalah dokter semi ajaib. Beraninya aku memecatmu. Lin Yu tersenyum pada Dou Xinyi dan berkata, maksudku, di masa depan, institusi medis pengobatan Tiongkok kita setelah itu selesai, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk duduk di sini untuk berkonsultasi lagi. Benarkah?
Apakah itu institusi medis pengobatan Tiongkok yang disumbangkan kepadamu oleh keluarga kerajaan Inggris? Dou Xinyi tiba-tiba melompat dengan gembira, dan berkata kepada Lin Yu dengan penuh semangat, saya mendengar dari kakek saya bahwa keluarga kerajaan Inggris jumlah investasinya yang diberikan oleh Bian kali ini sangat besar, dan dia berkata bahwa dia akan membangun kompleks institusi pengobatan tradisional Tiongkok. Yah, sepertinya Menteri Hao mengungkapkan sedikit ketika dia menelepon saya beberapa hari yang lalu. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, karena pembangunan langsung akan memakan waktu terlalu lama, jadi kita bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Rumah sakit besar akan direnovasi dan diperluas berdasarkan rumah sakit ini ketika waktunya tiba. Oh, bagus sekali. Wajah Dou Xinyi memerah karena gembira. Dia memegang tangannya di depan dadanya dan tidak bisa menahan diri untuk melompat beberapa langkah. Dia membuka matanya yang besar dan berkata kepada Lin Yu dengan penuh harap, Tuan, maka sudah waktunya. Tugas apa yang akan kamu atur untukku? Bab 667 Bagaimana persahabatan antara kamu dan aku bisa diukur dengan uang, halaman 2/2. Ini, saya juga tidak tahu. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, Kementerian Kesehatan membantu proyek ini. Saya bahkan tidak tahu apa yang akan saya lakukan pada saat itu, waktu. Tidak perlu bertanya, tentu saja Anda adalah orang utama yang bertanggung jawab. Itu pasti dekan. Dou Xinyi berkata dengan penuh semangat, Tuan, saya tidak meminta apapun lagi bertanggung jawab atas departemen. Saya sangat puas. Oke, tidak masalah. Lin Yu tersenyum bahagia dan langsung menyetujui. Dengan kemampuan Dou Xinyi saat ini, sebenarnya tidak ada masalah menjadi kepala departemen. Terima kasih, Guru. Dou Xinyi berteriak penuh semangat dan melompat dengan tangan terentang. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membuatmu bahagia. Li Zhensheng mendengar suara itu dan keluar dari apotek. Dia tersenyum dan berkata kepada Dou Xinyi, sepertinya dia mendapat promosi. Promosi. Dou Xinyi berkata dengan antusias, hanya bercanda, institusi medis besar dan pusat kesehatan kecil ini bukanlah konsep yang sama sekali. Saudara Li juga akan dipromosikan ke tingkat berikutnya dan menjadi direktur Departemen Farmasi. Dou Xinyi menutup mulutnya dan tersenyum, tapi menurutku dia masih lebih cocok menjadi direktur Departemen Keamanan. Nak, kamu berbicara omong kosong. Apa? Li Zhensheng tersenyum, sedikit bingung, lalu berkata kepada Lin Yu, ngomong-ngomong, Tuan Dou datang kemarin dan berkata bahwa cabang kami di Huizhengtang pada dasarnya telah dibuka, dan itu praktisi pengobatan Tiongkok kuno juga telah mengikuti. Saya telah setuju untuk pergi ke konsultasi sebelumnya. Bagus. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, merasa dipenuhi dengan emosi. Hal-hal yang pada awalnya masih jauh darinya akhirnya diterapkan, satu persatu. Berkat usahanya, sistem pengembangan pengobatan tradisional Cina Huaxia menjadi semakin jelas. Cabang-cabangnya dan asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok yang mendukung cabang-cabang ini adalah fondasi dari piramida besar pengobatan tradisional Tiongkok. Institusi medis pengobatan tradisional Tiongkok yang diinvestasikan dan dibangun oleh keluarga kerajaan Inggris adalah bagian tengah dari piramida ini. Proyek bioteknologi Grup Li adalah puncak piramida ini. Masing-masing tautan dan tombol ini sangat diperlukan. Hanya jika semuanya disatukan, piramida besar pengobatan tradisional Tiongkok dapat terbentuk sepenuhnya, dan hanya dengan demikian pengobatan tradisional Tiongkok dapat bersinar di puncak pengobatan dunia. Meskipun masih membutuhkan waktu untuk mengembangkan dan mematangkan semua ini, Lin Yu percaya bahwa hari ini tidak lama lagi. Tapi memikirkan tentang Grup Li, dan mengingat perpisahan yang tidak menyenangkan dengan Li Qianjue ketika Sekte Medis Xuan datang untuk membahas kerja sama terakhir kali, Lin Yu merasa sedikit patah hati. Yang dia pedulikan adalah pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia, tapi Li Qianjue peduli dengan kepentingan kelompok. Keduanya tidak salah, namun tanggung jawab dan kewajiban masing-masing telah menyebabkan kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Meskipun Lin Yu tidak tahan, Lin Yu tidak dapat menampungnya bagaimanapun caranya. Jika Li Qianjue benar-benar ingin bekerja sama dengan organisasi yang tidak bermoral seperti Sekte Xuanyi, dia pasti akan berhenti tanpa ragu-ragu.
Karena hal ini berkaitan dengan reputasi pengobatan tradisional Tiongkok dan keadilan dokter. Namun, Li Qianjue tidak menghubunginya selama berhari-hari. Lin Yu menduga Li Qianjue mungkin cenderung memilih sekte Suanyi. Jiarong. Tepat ketika Lin Yu mengerutkan kening dan khawatir, suara tawa tiba-tiba datang dari luar pintu, dan kemudian dia melihat Li Qianjue masuk dengan senyuman di wajahnya, tubuhnya sedikit melengkung, dan ekspresinya penuh kegembiraan. Di saat yang sama, Li Qianying, yang berwajah datar, mengikuti di belakangnya. Serius, Cao 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 ada di sini. Ketika Lin Yu melihat Li Qianjue, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Haha, Jiarong, apakah kamu masih marah padaku? Melihat Lin Yu tidak berbicara, Li Qianjue membungkuk lebih rendah, dan berkata kepada Lin Yu dengan senyuman di wajahnya, apa yang terjadi terakhir kali? Aku salah, kamu, jangan terlalu akrab denganku seperti kakakku, Qianying sudah mengkritikku. Hah, Lin Yu sedikit terkejut, melihat tatapan patuh Li Qianjue, dan tidak tidak mau bertanya-tanya, Saudara Li, apa maksudmu? Kamu tidak lagi bekerja sama dengan sekte Suanyi. Buang-buang waktu saja bagiku untuk bekerja sama dengan mereka. Jika aku tahu kamu akan melakukannya, aku sangat marah karena mereka, aku bahkan tidak bisa melihatnya. Mata Lin Yu berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia tiba-tiba menghela nafas lega dan berkata, lalu kenapa belum kamu meneleponku akhir-akhir ini? Aku tidak takut kamu akan marah. Li Qianjue menggaruk kepalanya sambil tersenyum, dan berkata dengan rasa bersalah, aku melihat bahwa aku membuatmu sangat marah terakhir kali waktu, dan saya pikir Anda tidak akan pernah mengabaikan saya lagi. Haha, Saudara Li, apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir aku ini siapa, He Jiarong? Li Qianjue yang penyendiri bersikap sangat rendah hati. Dia terlihat sangat sopan dan berhati-hati, membuatku merasa sangat lucu. Meskipun dia memang sedikit tidak senang di depan Li Qianjue terakhir kali, dia juga tahu bahwa sudut pandang Li Qianjue benar, jadi dia segera kehilangan amarahnya dan tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan Li Qianjue. Oh, aku akan mengatakannya saja. Li Qianjue menghela nafas lega ketika dia melihat Lin Yu tersenyum. Dia tiba-tiba berdiri tegak, menatap adiknya, dan berkata dengan riang, Jiarong, seorang pria dengan banyak orang dewasa, bagaimana mungkinkah kamu marah padaku karena masalah sepele seperti itu? Kamu pantas marah. Siapa yang memintamu untuk mengenal semua orang? Li Qianying memutar matanya ke arahnya dengan nada mengeluh jelas bahwa dia masih marah dan terlihat lebih marah daripada Lin Yu. Seks bahkan lebih besar. Saudara Li, mohon pikirkan baik-baik. Jika Anda kehilangan sekte Suanyi sebagai mitra, Anda mungkin kehilangan banyak keuntungan. Lin Yu mengingatkan Li Qianjue setengah serius dan setengah bercanda sumber daya dan fondasi. Lin Yu memang kalah dengan sekte Suanyi. Jiarong, anggap enteng aku, Li Qianjue. Li Qianjue sedikit tidak senang saat mendengar ini, dan wajahnya berubah menjadi kaku. Dia menepuk dadanya dan berkata dengan bangga, aku, Li Qianjue, adalah seorang pengusaha. Fokus pada efisiensi, tapi saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Anda adalah penyelamat saya dan saudara baik saya. Bagaimana persahabatan antara Anda dan saya diukur dengan uang? Anda bilang Anda lebih suka meminta makanan daripada melakukan itu. Bajingan itu, kalau begitu aku, Li Qianjue, paling buruk akan meminta makanan bersamamu. Bab 668 Burung Berbulu Berkumpul Bersama. Li Qianjue adalah seorang pengusaha, dan semua pilihan dan tindakan didasarkan pada kepentingan terlebih dahulu. Tetapi dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Dia tahu bahwa tanpa Lin Yu, dia tidak akan menjadi seorang pengusaha, apalagi manusia. Daripada menjadi sayuran tanpa kesadaran, lebih baik mati langsung. Terlebih lagi, sebagai seorang pengusaha, kesadarannya yang tajam membuatnya merasa bahwa menaruh hartanya pada Lin Yu adalah pilihan paling bijak, jika tidak ada Lin Yu. Mengapa keluarga Li sekarang menjadi komunitas bisnis yang dominan di Beijing, dan mengapa proyek bioteknologi keluarga Li ini bisa terwujud? Yang lebih penting adalah pohon besar Asosiasi Medis Amerika terikat di belakang Lin Yu, jadi terlepas dari emosi atau alasannya, Li Qianjue akan memilih Lin Yu.
Kata-kata tulus Li Qianjue membuat Lin Yu sangat terharu. Apa itu saudara laki-laki? Inilah yang dimaksud dengan saudara laki-laki. Dalam menghadapi benar dan salah yang besar, dia akan memilih untuk berdiri di hadapannya apapun yang terjadi. Oke, saudara Li, jangan khawatir, aku, He Jiarong, akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Lin Yu juga membusungkan dadanya dan berkata dengan sedikit emosi. Adik yang baik, Li Qianjue mengulurkan tangannya dan memegang erat tangan Lin Yu. Li Qianying menghela nafas lega ketika dia melihat Lin Yu dan Li Qianjue telah menyelesaikan perseteruan lama mereka. Setidaknya di dalam hatinya, ini bisa dianggap sebagai menyelesaikan perseteruan lama mereka. Ngomong-ngomong, apa, Jiarong, sejauh yang aku tahu, setelah Sekte Xuanyi ditolak oleh kami, mereka mendekati grup Yunxi. Chu Yunxi sepertinya setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Dengan cepat mengingatkan Lin Yu tentang kolusi antara Men dan Chu Yunxi, dengan nada khawatir. Ekspresi Li Qianjue berubah ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru berkata kepada Lin Yu. Ya, Jiarong, meskipun kami dan grup Yunxi adalah mitra dalam proyek bioteknologi ini, kami tidak dapat mengendalikan mereka. Mereka ingin bekerja sama dengan Sekte Xuanyi, dan kami tidak berhak ikut campur. Dengan cara ini, Sekte Xuanyi itu masih terkait dengan proyek bioteknologi kita, jadi kita harus bersiap terlebih dahulu. Lin Yu sedikit mengernyit ketika mendengar ini, dan berkata dengan dingin, sekte pengobatan misterius ini benar-benar omong kosong, singkirkan itu. Itu benar, Li Qianjue menghela nafas tak berdaya. Hal terakhir yang ingin dia lihat adalah Sekte Xuanyi berkolusi dengan Chu Yunxi, tapi itu tetap terjadi. Saudara Li, apakah kamu memberitahu Chu Yunxi bahwa Sekte Xuanyi ini telah kehilangan etika medisnya dan hanya melakukan hal-hal yang tidak terhormat secara moral? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. Aku sudah memberitahu Chu Yunxi tentang ini, tapi dia tidak mendengarkan, dan berkata, kamu tidak jauh lebih baik, jangan berpura. Pura menjadi orang suci. Yu dengan sedikit malu. Dia berkata, lalu wajahnya berubah serius, matanya melebar dan dia berkata dengan marah, Jiarong, ketika aku mendengar dia mengatakan itu padamu, aku memarahinya saat itu. Sungguh, menghela nafas, dan berkata, burung-burung berbulu berkumpul bersama. Oke, karena mereka bersikeras untuk bekerja sama, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita tidak bisa membiarkan kotoran tikus ini merusak pot. Harus memisahkan diri dari grup Yunxi ini. Chu Yunxi ini masih memiliki hati nurani dan tidak akan bekerja sama dengan organisasi yang begitu hina dan tidak tahu malu, tetapi dia tidak mengharapkan hal itu di mata Chu Yunxi. Manfaatnya lebih besar dari apapun. Jiarong, apa maksudmu dengan ini? Bagaimana kita bisa berpisah dari mereka? Li Qianjue bertanya dengan ragu. Sederhana sekali, satu negara masih memiliki dua sistem. Lin Yu berkata dengan enteng, industri bioteknologi kita juga mengadopsi strategi ini, membagi wilayah grup Li dan wilayah grup Chu, sehingga kita melakukan bagian kita dan mereka melakukan bagian mereka. Ya, meskipun kita semua bekerja sama di permukaan, sebenarnya kita tidak saling mengganggu, dan jika terjadi kesalahan, kita bertanggung jawab satu sama lain. Jiarong, Chu Yunxi sebenarnya telah menyebutkan metode ini kepadaku sebelumnya, tapi aku tidak menyetujuinya. Kami adalah pemegang saham utama, kami memiliki dominasi mutlak atas seluruh proyek bioteknologi, setelah membaginya, mereka tidak lagi berada di bawah kendali kami. Li Qianjue berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, jika ini dilakukan. Jika demikian, dominasi mereka akan sangat melemah. Tidak apa-apa, saat ini, kita hanya akan menderita sedikit kerugian. Ini juga, dari sudut pandang pembangunan jangka panjang, demi reputasi grup Li dan prospek bioteknologi. Dengan suara rendah, dan dia juga tahu bahwa akan sulit baginya untuk melakukannya sekarang. Namun setelah reputasi grup Yunxi dirusak oleh para dokter terkenal, ada saatnya Chu Yunxi menangis. Oke, aku akan mendengarkanmu. Melihat Lin Yu mengatakan ini, Li Qianjue mengertakkan gigi dan setuju. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu sibuk meminta Li Qianjue dan Tuan Dou membantunya mengumpulkan bahan obat berharga yang diperlukan untuk mengolah tubuh murni.
Meski kemajuannya lambat, untungnya saya bisa merasakan bahwa saya mengalami kemajuan. Setelah Han Bing keluar dari rumah sakit, dia datang ke sini bersama Tan Kai. Setelah masa penyembuhan ini, kondisi mental Han Bing telah meningkat pesat dan dia telah kembali ke penampilan heroik sebelumnya. Mayor He, akhir-akhir ini ketika Anda tidak berada di kantor intelijen militer, saya merasa tingkat seluruh kantor intelijen militer telah turun sedikit. Han Bing memandang Lin Yu dan menghela nafas tanpa daya, dengan rasa penyesalan yang besar dalam nada suaranya. Mungkin ini adalah keputusan terburuk yang diambil Departemen Intelijen Militer selama bertahun-tahun. Kolonel Han, saya bukan mayor sekarang. Anda harus memanggil saya dokter He atau Jiarong. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Memikirkan buku-buku aneh dan klasik di gudang rahasia No. 1 Badan Intelijen Militer, dia tidak bisa mengungkapkannya di dalam hatinya. Saya akan patah hati, jika saya masih di Departemen Intelijen Militer. Masih ada peluang untuk meminjam buku-buku ini, tapi sekarang dia sudah dikeluarkan dari Badan Intelijen Militer, dia tidak punya peluang sama sekali. Apalagi karena dia belum pernah melihat sesuatu yang disembunyikan di gudang rahasia nomor 2 dan 3, rasa penasarannya yang besar tidak terpuaskan, yang membuatnya semakin merasa tidak nyaman dan cemas, seperti menggaruk-garuk kepala. Dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi Mayor He. Han Bing berkata dengan senyum cerah pada Lin Yu, matanya bersinar cerah, dan dia tampak dipenuhi dengan emosi. Lin Yu tersenyum ringan, menghela nafas pelan, dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, saya memberi Direktur Hu beberapa informasi beberapa waktu lalu. Saya tidak tahu apakah dia memberitahu Anda atau tidak. Lin Yu mengacu pada terakhir kali dia memberitahu Direktur Hu. Alamat di mana Hu Haifan dan Ling Xiao berada meminta Hu Haifan untuk mengirim seseorang untuk memantau urusan Ling Xiao. Dia tahu bahwa sebagai keturunan langsung dan orang kepercayaan Hu Haifan mungkin akan memberitahu Han Bing tentang tugas ini. Seperti yang kubilang, aku yang bertanggung jawab sekarang. Han Bing berkata dengan wajah datar, anak ini sangat pintar. Kami sudah mengamatinya begitu lama. Dia tidak terlihat terlalu aneh. Dia pergi keluar ke sana, makan setiap hari. Setelah makan malam, dia kembali ke kediamannya dan tidak berniat berpindah tempat tinggal setelah sekian lama tinggal di sana. Oh, bukankah dia telah melakukan sesuatu yang aneh selama berhari-hari? Dia belum pernah melihat orang aneh, atau ada orang aneh yang mendatanginya. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini sebulan sejak saya memberikan informasi kepada Hu Haifan. Ling Xiao sudah lama tidak berhubungan dengan orang lain. Pantas saja Departemen Intelijen Militer telah memantaunya begitu lama tanpa tanggapan apapun. Tidak, menurut orang-orang yang menonton, tidak. Han Bing menggelengkan kepalanya dan berbisik. Saya merasa anak ini sepertinya tahu bahwa kita sedang memata-matai dia, atau dia ingin kita memata-matai dia. Saya harap Anda akan memata-matai dia. Lin Yu tampak sedikit terkejut, dan bertanya dengan beberapa keraguan, biarkan kalian memantaunya untuk apa? Saya kira mereka ingin mengalihkan perhatian kita. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, kami telah menaruh harapan kami padanya selama lebih dari sebulan, dan tenaga serta perhatian utama kami juga telah diberikan padanya, berharap untuk dia mengetahuinya, tuannya melalui dia, jadi dia tidak mengirim banyak orang-orang pergi mencari tuannya, yang sangat mengurangi tekanan pada tuannya, membiarkan tuannya mengambil kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan mistik atau membiarkan tuannya melarikan diri. Ini semua mungkin. Sebagai anggota penting dari Departemen Intelijen Militer, semuanya mungkin. Han Bing harus memikirkan semua kemungkinan yang ada. Ekspresi Lin Yu sedikit berubah dan dia mengangguk. Menurutku apa yang dikatakan Han Bing memang mungkin. Ling Xiao ini sudah lama tinggal di tempat ini tanpa berlari atau melarikan diri. Jadi sejak minggu lalu, saya telah mengurangi jumlah orang yang mengikutinya. Dan yang dikirim adalah personel elit agar tidak menarik perhatiannya. Han Bing mengerutkan kening dan berbisik, jadi akhir-akhir ini, ada yang aneh dengan dia, dan dia sepertinya telah melakukan kontak dengan seseorang. Petik 2. Ketika Lin Yu mendengar ini, kekhawatiran di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, dengan siapa dia berhubungan. Tao Li Huo, iblis besar pembunuh.
Bab 669 Tren yang sangat berlawanan. Taois Li Huo. Han Bing dan Tan Kai saling pandang setelah mendengar ini. Keduanya sedikit bingung dan sedikit asing dengan nama ini. Itu adalah iblis besar, penguasa Ling Xiao dan Mei Mei, yang menyebut dirinya Tao Li Huo. Lin Yu buru-buru menjelaskan kepada Han Bing dan Tan Kai, dan juga menyebutkan apa yang terjadi terakhir kali di hutan bambu di tebing belakang Qiandu Kuil. Pada saat itu, Tan Kai secara pribadi memimpin orang-orang untuk menangani murid Tao Li Huo. Pada saat yang sama, dia juga memimpin orang-orang untuk menggeledah rumah bambu dengan cermat, tetapi tidak menemukan sesuatu yang besar. Jadi dia menyebut dirinya Tao Li Huo. Tunggu sampai aku kembali untuk memeriksanya. Sambil mengeluarkan ponselnya, dia dengan hati-hati menuliskan nama itu di memo, bersiap untuk kembali dan memeriksa arsip dan catatan beberapa tahun terakhir. Kami tidak tahu apakah Ling Xiao berhubungan dengan tuannya. Agar tidak ketahuan, orang-orang kami tidak berani mengikuti terlalu dekat. Han Bing berkata dengan wajah serius, lagi pula, keterampilan orang ini sangat bagus. Ini sangat mendalam. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan rakyat kita. Ya, Mayor He, alangkah baiknya jika Anda masih di Departemen Intelijen Militer. Untuk menghadapi orang seperti ini, Anda memerlukan seorang master levelmu untuk mengambil tindakan. Tan Kai mau tidak mau mengikuti. Menghela nafas. Lin Yu melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, kalian berdua benar-benar menganggap saya terlalu tinggi. Saya tidak memiliki banyak kemampuan. Saya memberitahu Direktur Hu terakhir kali saya memberinya informasi. Orang-orang Anda tidak boleh ada konflik dengan Ling Xiao ini, karena dia telah mengembangkan tubuh yang murni. Jika ada konflik, orang-orangmu mungkin tidak akan pernah kembali. Lin Yu memikirkan pukulan yang dia pukul pada Ling Xiao dengan seluruh kekuatannya malam itu. Itu tidak menyakiti Ling Xiao, tapi itu seperti memukul pelat baja. Dia masih merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Ekspresi Han Bing dan Tan Kai sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu. Mereka mendengar Lin Yu menyebutkan masalah ini terakhir kali, dan mereka telah melupakannya akhir-akhir ini. Untungnya, orang-orang mereka tidak menyerang Ling Xiao dengan gegabah, jika tidak, situasinya mungkin terjadi sangat pesimis. Kalau begitu, bahkan jika kita mengetahui bahwa orang yang berhubungan dengannya adalah tuannya, kita tidak bisa menghadapinya. Han Bing berkata dengan wajah pucat, keterampilan master dan muridnya benar-benar menakutkan. Memikirkan hal itu Han Bing masih ketakutan saat terakhir kali dia disakiti oleh Tao Li Huo. Ini belum tentu benar. Itu benar-benar tidak berhasil. Kita bisa menggunakan taktik laut manusia. Saya tidak bisa memastikannya, tapi kami yakin akan menang. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, dengan sedikit ketenangan dan kepercayaan diri dalam nada suaranya. Sekarang dia mengatakan ini dengan lebih percaya diri daripada sebelumnya, pertama-tama kecuali Bu Cheng. Pembunuh top dunia seperti Bai Rentu mengikutinya. Kedua, dia telah bertemu orang luar seperti Hu Qingfeng, dan Hu Qingfeng telah merekrut beberapa master yang mahir dalam seni mistik dengan master dari Departemen Intelijen Militer, dia masih bisa melawan master dan murid iblis besar ini. Selama dia muncul kali ini, kami pasti akan menangkapnya dengan cara apapun. Han Bing mengangguk dan berkata dengan dingin dengan mata menyipit. Jika tidak, lebih banyak orang yang tidak bersalah akan dirugikan. Untungnya, meskipun ada kekacauan di dalam badan intelijen militer, dan Yuan He serta Sui Dongwei berselisih, mereka memiliki pandangan berbeda tentang cara menghadapi iblis besar ini. Mereka secara mengejutkan sepakat, dan mereka semua ingin segera menyingkirkan iblis besar ini, demi memulihkan reputasi Departemen Intelijen Militer. Bahkan jika dia tidak muncul kali ini, kita masih bisa menemukan cara untuk memikatnya. Kata Lin Yu dan memberitahu Han Bing tentang stereotip Jiu Sui He yang dia lihat di kediaman Tao Li Huo dan pengejaran keabadian oleh Tao Li Huo. Saya berbicara dengan Tan Kai dan berencana memulai dari sini. Han Bingbing mendengus dan berkata, dia satu-satunya yang masih ingin hidup selamanya. Dia adalah orang yang paling terkutuk di dunia. Memikirkan orang-orang tak bersalah dan rekan-rekannya yang meninggal secara tragis, Han Bing merasa gatal karena kebencian. Dia, Tuan He. Pada saat ini, suara malu-malu tiba-tiba terdengar dari luar pintu.
Lin Yu mendongak dan melihat seorang pria muda berusia 30-an berdiri di depan pintu. Dia mengenakan setelan abu-abu, tetapi setelan itu ternoda oleh banyak air hujan, dan rambutnya basah serta menempel di wajahnya. Itu membuatnya tampak sedikit malu. Lin Yu memandang orang ini dengan hati-hati, lalu ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Apakah Anda Direktur Fang di bawah Saudara Zhou?" "Ups, di luar sedang hujan. Ayo, silakan masuk." Yu pergi ke rumah lelang Zhou hari itu. Dia adalah supervisor yang membawa dia dan ayah mertuanya ke gudang rahasia perusahaan. Ya, ini saya." Manajer Fang buru-buru mengangguk kepada Lin Yu. Tanpa diduga, setelah sekian lama, Lin Yu masih mengingatnya, mengangkat kakinya dan berjalan masuk sedikit. "Bagaimana kabarmu? Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah lelang tembok besar, rumah lelang Heki, atau rumah lelang Baoshai?" Lin Yu bereaksi cepat setelah melihatnya, dan tersenyum agak puas. Berpikir bahwa sudah lebih dari 10 hari sejak terakhir kali dia dan Zhou Chen minum di Crown Hotel, Lin Yu menduga bahwa Yan Chaotang mungkin mencoba menekan rumah lelang tembok besar dan mereka tidak bertahan lebih lama lagi dan datang untuk pembicaraan damai. Adapun Direktur Fang, mungkin Zhou Chen yang mengirimnya ke sini untuk menyampaikan kabar baik. Tidak, tanpa diduga, manajer Fang menggelengkan kepalanya sambil meringis dan mengerucutkan bibir. Hampir menangis, dia berbisik, "Tuan Zhou meminta saya untuk datang dan memberitahu Anda bahwa kami siap untuk mengevakuasi ibu kota. Kami akan berangkat hari ini, jika kami tidak pergi, rumah lelang mungkin akan hancur." "Apa?" Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berdiri, menatap Direktur Fang dengan tidak percaya, tampak sangat terkejut. "Mustahil. Jelas sekali rumah lelang tembok besar harus mengambil inisiatif datang kepada saya untuk mencari perdamaian. Ini, kenapa rumah lelang saya terpaksa roboh?" Tuan Zhou berkata, "Jika hujan turun deras, Anda tidak perlu pergi ke sana. Kami akan mengemas sendiri barang-barangnya. Dia akan kembali dalam 2 hari, dan nanti dia akan mendiskusikan masalah spesifik lainnya dengan Anda." Membungkuk, suaranya tercekat oleh isak tangis, dan dia tampak sangat kesepian dan tak berdaya. Dia mengikuti Zhou Chen dan datang ke ibu kota dengan semangat tinggi dan berencana melakukan sesuatu yang menggemparkan. Namun akibatnya, dia harus kembali dengan putus asa bahkan sebelum karirnya dimulai. Apa yang terjadi? Tidak, seharusnya tidak begitu. Lin Yu menelan ludah, tidak dapat menerimanya sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Hu Qingfeng. Tetapi ketika dia memutar nomor tersebut, dia tiba-tiba menekannya. Dia tahu. Tidak mungkin bagi Hu Qingfeng untuk berbohong padanya, jadi tidak pantas baginya untuk menelepon sekarang. "Dalam 10 hari terakhir, apakah rumah lelang kita telah melakukan tindakan ilegal atau radikal?" Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. Dia juga secara khusus mengatakan kepada Zhou Chen untuk tidak melakukan tindakan besar apapun selama periode ini agar tidak tertangkap. "Tidak," Direktur Fang berkata sambil meringis, "Tuan Zhou juga tahu bahwa ini adalah periode sensitif, jadi dia tidak berani melakukan perubahan apapun. Selama periode ini, rumah lelang di bawah tidak menjual satupun barang antik, dan tidak ada satupun barang antik yang terjual. Saya belum membeli apapun, hanya buka setiap hari. Rumah lelang dan memfitnah reputasi rumah lelang Zhou. Kelompok pecinta barang antik ini pasti akan mengambil sikap menunggu dan melihat terhadap rumah lelang Zhou. Tidak peduli seberapa bagus barang-barang Zhou, mereka tidak akan membelinya, jadi ini adalah periode yang istimewa. Bagaimana Zhou Chen bisa begitu bodoh sehingga mengambil tindakan secara acak, hanya menjaga stabilitas seperti yang dikatakan Lin Yu? Kalau begitu ini aneh." Lin Yu mengerutkan kening. Dia, yang selalu menyusun strategi, merasa sedikit bingung saat ini. Dia buru-buru berkata kepada Han Bing dan Tan Kai, "Kolonel Han, Saudara Tan, silakan duduk sebentar. Saya sedikit gugup. Ayo keluar dulu." Sekarang seluruh fokus Lin Yu ada di rumah lelang. Jika rumah lelang ditutup kali ini, maka dia dan Zhou Chen bertiga kerja keras berbulan-bulan akan sia-sia. Dan pada akhirnya, dengan kepergian ini, rumah lelang Zhou tidak akan pernah bisa memasuki ibu kota lagi. Selain itu,
rumah Zhou tidak akan pernah bisa menjadi rumah lelang terbaik di Tiongkok. Aku akan mengirimmu ke sana, mungkin aku bisa membantu. Han Bing membereskan, berdiri, dan berkata pada Lin Yu. Bab 670 pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit. Lin Yu ragu-ragu sejenak, tapi tidak menolak. Untung saja Han Bing dan Tan Kai pergi ke sana bersama. Jika ada situasi yang tidak terduga, mereka mungkin bisa membantu. Di luar sedang hujan ringan, menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan. Lin Yu cukup cemas, jadi dia menelepon Zhou Chen terlebih dahulu, tetapi Zhou Chen tidak menjawab. Setengah jam kemudian, Han Bing dan yang lainnya mengikuti mobil Direktur Fang ke toko terbesar di bawah rumah lelang Zhou. Saya melihat 2 truk besar diparkir di luar toko saat ini, dan karyawan serta staf di toko semuanya mengenakan jas hujan, membawa barang-barang antik yang dikemas dengan baik dan dibungkus dengan bantalan busa udara ke truk-truk besar. Meskipun ini barang antik tingkat rendah, toko ini memang merupakan wajah rumah lelang Zhou. Sekarang meskipun bagian depannya ditutup, itu berarti rumah lelang Zhou telah sepenuhnya mundur dari ibu kota. Bergerak cepat, hahaha. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan tawa. Lin Yu melihat sekeliling dan melihat Bentley hitam diparkir di seberang jalan pria parubaya. Di samping pria parubaya itu berdiri seorang pengawal berpakaian hitam sambil memegang payung untuknya. Lin Yu menyipitkan matanya dan segera mengenali pria itu. Itu adalah Direktur Su dari rumah lelang Xingbaoshai. Dia memiliki cerutu di mulutnya, kepalanya terangkat tinggi, dan dia memandang orang-orang di toko dengan sombong keluar membawa barang antik. Lin Yu menatapnya dengan dingin, turun dari mobil, dan segera berlari ke dalam toko. Saya melihat sebuah toko besar, setengahnya sedang dikosongkan saat ini. Di mana Tuan Zhou? Lin Yu menarik seorang anggota staf dan bertanya dengan cemas. Di kantor. Anggota staf buru-buru menjawab Lin Yu. Lalu dia berlari keluar di tengah hujan lagi. Lin Yu bergegas ke kantor dan melihat Zhou Chen berdiri di depan meja mengemas dokumen. Saudara Zhou, apa yang terjadi? Wajah Lin Yu menjadi gelap dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, tidak apa-apa. Mengapa kita tiba-tiba akan mundur? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menunggu dengan sabar? Petik 2. Mencibir, menatap Lin Yu, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, tunggu apa lagi? Ini tidak akan setengah bulan seperti yang kamu katakan. Aku tidak datang untuk menangis seperti yang kamu katakan. Aku tidak ingin meminta maaf, tapi dia datang dan menertawakan kita. Ini, seharusnya tidak. Ekspresi Lin Yu sedikit berubah, dan dia jelas tidak tahu kenapa. Dia berkata kepada Zhou Chen, bagaimana kalau kita menunggu 2 hari lagi? Tunggu. Zhou Chen menghela nafas tak berdaya dan berkata dengan suara yang dalam, jika kita menunggu lebih lama lagi, toko ini akan dihancurkan oleh para pecinta barang antik itu. Selain itu, meskipun mereka tidak menghancurkannya, reputasi kita akan dirusak olehnya. Rumah lelang tembok besar. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi setelah Anda merusak situasi. Petik 2. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, karena rumah lelang Zhou tidak memiliki peluang untuk berkembang di ibu kota. Apa yang harus dilakukan Zhou Chen? Yang harus dilakukan adalah menghentikan kerugian tepat waktu, evakuasi modal secepatnya untuk menghemat biaya pemeliharaan operasional perusahaan. Terlebih lagi, jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama dan reputasi mereka di Qinghai ternoda, maka keluarga mereka benar-benar tamat. Lin Yu mengertakkan gigi, jelas tidak menyangka situasinya akan berkembang sedemikian rupa, dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Zhou, jangan khawatir, saya akan menelepon pemimpin balai tembakau dan menanyakan apa yang terjadi. Petik 2. Jiarong, apakah kamu masih berbohong padaku sekarang? Zhou Chen menoleh dan menatap Lin Yu dengan tatapan sedih. Sekarang setelah semuanya berkembang, dia 100% yakin bahwa Lin Yu berbohong padanya. Jika apa yang dikatakan Lin Yu benar, dengan kekuatan Yan Chaotang, setengah bulan sudah cukup untuk mematahkan tulang rumah lelang ini. Saya sudah menanyakannya, dan apa yang disebut kota grosir komoditas kecil sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Anda. Zhou Chen menghela nafas dan berkata tanpa daya, dalam setengah bulan terakhir,
perusahaan tidak mengalami masalah apapun semuanya. Jiarong, saudaraku, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berbohong padaku. Petik 2. Dia awalnya memiliki secercah harapan dalam kata-kata Lin Yu, tapi sekarang secercah harapan terakhirnya telah hancur. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kotak arsip dan berjalan cepat keluar. Saudara Zhou, dengarkan aku tidak berbohong padamu. Ekspresi Lin Yu berubah. Dia tidak repot-repot menelepon Hu Qingfeng dan buru-buru mengusirnya. Dia berkata dengan nada mendesak. Dia juga terkejut di dalam. Mungkinkah Hu Qingfeng menipunya? Mustahil. Benar-benar mustahil. Dia bisa melihat ketulusan Hu Qingfeng di mata Hu Qingfeng. Tuan Zhou, berikan saya dokumennya. Ketika Zhou Chen berjalan ke pintu toko sambil memegang dokumen, manajer Fang buru-buru menyapanya, mengambil kotak dokumen dari tangan Zhou Chen, menempelkannya di dadanya dan berlari ke mobil di depan pintu. Ups, Tuan Zhou, Tuan He, ada apa dengan Anda? Mengapa Anda tiba-tiba tidak dapat bertahan lagi dan ingin meninggalkan ibu kota? Pada saat ini, Direktur Su di seberang jalan melihat Lin Yu dan Zhou Chen dan tertawa dan diejek. Sambil mengerang, dia membuang cerutunya dan berjalan cepat. Pengawal di belakangnya pun segera mengikutinya dengan membawa payung. Tuan He, jika saya ingat dengan benar, setengah bulan yang lalu, ketika kami minum bersama, Anda masih berbicara omong kosong kepada kami, mengatakan bahwa kami akan kembali menangis untuk memohon kepada Anda, kan? Bahkan belum setengah bulan berlalu, dan kamu menangis, sepertinya kamu, hahaha. Direktur Su berkata dan tertawa dengan arogan lagi, dengan arogansi yang tak terlukiskan dalam tawanya. Lin Yu dan Zhou Chen tampak marah. Saya terdiam sesaat. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Sekarang Sudong dan yang lainnya yang menang, jadi saya berhak berteriak liar di sini. Dan mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggung rasa malu ini. Jika kamu berbicara omong kosong di sini lagi, percaya atau tidak, aku akan membawamu kembali. Han Bing sedikit marah, berdiri dan dengan dingin memarahi Sudong, dan pada saat yang sama, dia membuat panik ide dengan lambang nasional di dalamnya, tangannya. Hei, petugas polisi wanita. Direktur Su tanpa sadar mengira Han Bing adalah petugas polisi dan mendengus dingin. Kenapa, He Jiarong, Zhou Chen, kamu memanggil polisi ke sini dan aku takut padamu. Aku berdiri di sini menonton. Bukankah ilegal untuk berbicara? Jika bisa, biarkan saja dia menangkapku. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Wajah Han Bing menjadi dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tan Kai, bawa dia kembali padaku. Semacam hak istimewa. Dia bisa membawa Direktur Su ke polisi karena dicurigai. Ya, Tan Kai mengangguk dan hendak turun. Tapi Lin Yu tiba-tiba berdiri, meraih Tan Kai, dan menggelengkan kepalanya ke arah Tan Kai. Sekarang mereka kalah dalam kontes ini, jadi Lin Yu bersedia mengaku kalah. Jika Han Bing dan Tan Kai dibiarkan menyalahgunakan kekuasaan pribadi mereka, jika Direktur Su tertangkap, dia akan sangat rugi. Ketika Direktur Su melihat Lin Yu menghentikan Tan Kai dan yang lainnya, kesombongannya menjadi semakin arogan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lin Yu dan Zhou Chen, Hei, dengarkan, kalian berdua, saya bisa memberimu kesempatan untuk tinggal di dalam ibu kota. Selama Anda dengan hormat meminta maaf kepada saya dan Direktur Tian dan Zhang, dan memberi kami masing-masing 20% saham, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda tinggal di ibu kota. Lamunan sialan. Bahkan jika aku mundur dari ibu kota, aku tidak akan terpengaruh oleh kepengecutanmu. Zhou Chen mengumpat dengan marah pada Dong Su dengan ekspresi tegas di wajahnya. Bajingan yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang mereka seperti sekelompok bajingan. Dia membuka mulutnya untuk melihat sebagian besar perusahaan, jadi mengapa tidak mengambilnya? Biarkan saja dia memberikan perusahaan itu kepada mereka secara gratis. Oke, kalau begitu keluarlah dari ibu kota. Direktur Su tersenyum pada Zhou Chen dengan ekspresi puas di wajahnya, juga, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik lainnya. Saya telah membuat perjanjian dengan Direktur Tian dari Tembok Besar dan Direktur Zhang dari Hebener, langkah selanjutnya adalah mengembangkan pasar selatan.
Kami telah menghubungi beberapa rumah lelang besar di selatan. Mereka semua bersedia bekerja sama dengan kami. Maksudnya, Zhou Chen tidak menginginkannya. Saya pikir akan aman jika saya mengevakuasi ibu kota. Mereka juga akan memanfaatkan kemenangan tersebut dan pergi ke Qinghai untuk merebut pangsa pasar dengan Zhou Chen. Ekspresi Zhou Chen sedikit berubah ketika dia mendengar kata-katanya, dan tinjunya yang terkepal sedikit gemetar. Qinghai adalah pilihan terakhir keluarga mereka, jika jatuh. Kemudian keluarga mereka hancur total. Lin Yu mengertakkan gigi karena kebencian, menatap Direktur Su yang sangat arogan dengan dingin, lalu mengeluarkan ponselnya, siap bertanya kepada Hu Qingfeng apa yang terjadi. Dia berjanji untuk membantu, tetapi mengapa dia tidak membantu? Mencicit. Pada saat itu, sebuah mobil berwarna hitam menerobos tirai hujan dan melaju ke depan toko dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mobil tersebut berhenti karena jalanan licin. Mobil tersebut melaju ke depan beberapa saat dan hampir memukulnya di tiang telepon di dekatnya. Segera setelah itu, seorang pria berbaju hitam membuka pintu mobil dan berlari keluar dengan panik. Pada saat yang sama, dia berseru, "Direktur Su, Direktur Su, ini tidak baik." Jelas sekali, dia adalah bawahan Direktur Su. Sebelum dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, lalu bangkit karena malu dan berlari menuju Dong Su lagi. "Kenapa kamu panik?" Su Dong mengerutkan kening pada pria berbaju hitam dan memarahinya dengan marah. Pria berbaju hitam melirik Lin Yu dan Zhou Chen yang berdiri di tangga, ekspresinya sedikit berubah, lalu dia berlari dan membisikkan beberapa kata di telinga Dong Su. "Apa?" teriak Dong Su ketika mendengar ini, tubuhnya gemetar, wajahnya menjadi pucat, dia sedikit tersandung dan hampir jatuh ke tanah.